tonight. Just wanna lay down and feel your body close to mine. All I wanna hear you say is that we're never gonna leave this place. But if we ever fade away, I hope you know I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. We'll stay young, stay young. We are the perfect lovers. Don't care about the others. I wanna stay young, stay young with you. I wanna stay young. I wanna stay young. Siapa di sini yang suka atau bahkan sering berbelanja? Mau itu baju, celana, tas, atau sepatu? Di mana biasanya tempat untuk membeli barang-barang tersebut? Apakah di mall, toko baju, atau bahkan online? Jika sudah sering, maka pasti sudah tidak asing dengan istilah thrifting dong, ya kan? Baik itu kita beli secara langsung ke tokonya atau bahkan jasa titip. Tapi, tahukah kalian jika dengan adanya thrift tersebut sangat berdampak pada pasar? Bagaimana tidak tergiur coba? Di mana kita bisa beli barang dari brand tertentu dengan harga yang sangat jauh dari harga pasarnya. Di awal bisa 1 jutaan lebih, bisa kita beli dengan harga 600-an saja. Thrift shopping atau yang dikenal sebagai thrifting adalah kegiatan berburu barang-barang bekas, terutama pakaian, di toko-toko barang bekas atau di pasar loak. Ini melibatkan pembelian dan penggunaan kembali barang-barang yang telah dimiliki oleh orang lain. Di Indonesia, thrift shopping semakin populer karena beberapa alasan. Pertama, harga yang lebih terjangkau memungkinkan orang untuk mendapatkan pakaian desainer atau berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, adanya kesadaran meningkat tentang pentingnya berkontribusi pada gaya hidup berkelanjutan dengan mengurangi limbah tekstil yang ada di Indonesia saat ini. Meskipun thrift shopping memiliki banyak manfaat, beberapa dampak buruk dapat terjadi bagi ekonomi, terutama jika thrift shopping menggantikan pembelian barang baru secara signifikan. Limbah baju bekas impor merusak lingkungan karena lebih banyak yang berakhir di TPA. Selain itu, thrifting barang bekas impor merupakan barang selundupan atau ilegal. Dengan kata lain, barang-barang bekas tersebut tidak membayar bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Kemudian, penurunan pajak dan pendapatan negara, penurunan aktivitas ekonomi di sektor barang baru dapat mengakibatkan penurunan pajak dan pendapatan yang diterima pemerintah. Ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik dan mendukung proyek pembangunan. Hukum impor pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya. Selain itu, dijelaskan secara terpisah oleh Kemendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Oke, halo semuanya, saya Denny. Kali ini saya lagi di lokasi Pasar Tanjung Pinang, bertujuan untuk mewawancarai salah satu pedagang mengenai masalah thrifting. Oke, langsung aja kita ke pedagang. Making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey.
sebelumnya ya sesuai memang ada budaya kita juga di sini ya Bu, tak kenal memang kan saya juga Bu. Kami perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Jaya Haji, khususnya Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Kedatangan kami untuk mewawancara Ibu nih pedagang pasar Tanjung Pinang lah ya Bu sebenarnya. Itu sebenarnya berkaitan sama tugas kami Bu, mengenai masalah Ibu sebenarnya tahu Bu, thrifting Bu. Thrifting tuh macam ini Bu, baju second tapi orang dari luar gitu Bu. Di sini ada Bu, kalau misalnya apa? Maksudnya di toko ini? Ya di toko Ibu. Berarti Ibu ini benar-benar barang semua baru. Tapi kalau misalnya isu-isu yang lain di toko-toko lain apa itu ada Bu yang barang bekas dari Batam kah atau Singapura tuh masih di Batam? Banyak sama tua ya. Jadi Ibu memang fokus di toko ini aja. Karena yang sebelumnya kami 3 tahun Bu, baju thrifting ini sebenarnya juga bikin negara pemerintah tuh opsi karena baju itu menjatuhkan harga apa baju-baju yang baru yang betul-betul Ibu beli dari langsung apa ya adanya Tanah Abang lagi Bu. Nah thrifting juga nih kan malah jadi nambah sampah tekstilnya makin berunjak Bu sebenarnya. Karena baju yang memang betul-betul dibuat itu ketahan gak kebeli jadi mereka lebih beli barang second yang lebih murah lagi sama bermerek gitu Itu kan kemarin ya, sekarang kan nggak ada lagi kan? Sekarang karena bea cukai mungkin sering makin razia ya bajunya itu memang sering ketarik terus yang barang-barang itu jadi memang betul-betul diusahakan baju yang ada dijual di toko-toko pasar atau apa tuh memang betul-betul baju lokal lah kalau bisa dibilang bukan baju yang pernah dipakai orang baru dijual lagi atau gitu. Thrifting tadi tuh Bu kan sebenarnya juga menyulitkan para pedagang pasarnya Bu karena selain merugikan juga jadi gimana ya bilangnya jadi barang yang seharusnya itu bekas kan kita tidak tahu itu ada mungkin Ibu paham kan kalau barang bekas kan apalagi pemakaian bekas orang itu ada kita nggak tahu dia ada penyakit riwayat apa atau apa mungkin penyakit kulit itu kan bisa membahayakan juga bagi yang kebeli sama barangnya. Nah, dan juga thrifting ini bisa dibilang memang di Pinang ini kan tidak ada atau memang tidak banyak. Kan cuma di Batam aja. Biasanya kan fokusnya pada ke Batam. Ibu kalau misalnya ke Batam Belanja di situ. iya, belanja thriftingnya atau enggak? Ibu bukan konsumen thrifting juga. Jangan gini, jatuh ke nanti sendiri dah sudah gitu. Belanjanya di Jakarta apa? Kalau baju kan nggak ada. Itu Ibu kan belanja dari Tanah Abang bawa ke sini. Itu dicek bea cukai juga atau gimana? Kalau dari Tanah Abang kan iya kan. Kalau orang di luar kan udah bebas dari pajak lagi kan udah dibayar orang itu. Nah kita bisa belanja di Jakarta. Jadi Ibu belanjanya kan ke Tanah Abang lah, beli di sana, beli. Ibu bawa ke sini, itu sampai di bea cukai memang langsung Ya nggak ada lagi langsung ya, bersalahan kita. aja Bu. Kalau kita kan lokal juga. Ya. Jakarta di sini kan udah lokal, mana ada bea cukai lagi. Soalnya kan yang Kecuali luar negeri masuk ke sini kan bea cukai ya nggak sih? ya kalau yang dari Batam karena Singapura kayak gitu Bu. Ada pajak aja kan. Kalau di Jakarta ya gua. Berarti Ibu bisa berapa banyak Bu sekali kalau belanja ke Tanah Abang bawa sini? 50 kilo Bu. Bukan kilo, dulu Oh, memang lebih saja. 100 kan kilo. Oh. Belanjanya. Persen itu maksudnya Bu, 50 Kita barang kan gitu. berisinya itu kargo itu ya, bukan kiloan. Oh, bukan kilo. Bal. Oh, bal. Oh, Bal yang kotak-kotak besar itu. iya pakai bal. Box. Pakai bal. Itunya putihnya. Karena kan dengan Ibu tidak menerima yang namanya thrifting kan berarti memang kita muter uang itu hanya di lokal aja. Mungkin selain mengenalkan memang pakaian lokal pun memang bagus kualitasnya kan daripada thrifting ya mending bikin
menyukai produk Foto sendiri. lokal. Karena kan bagus juga kan Bu untuk muter duit di sekitaran lokal aja. Di negara sendiri. Karena kan barang luar datang, ibaratnya itu kita beli, mereka yang hanya terima untungnya gitu. Jadi kita barang lokalnya malah terhenti penjualannya Bu. Ya Bu, aduh. Makasih Bu. Makasih Bu. Sebelumnya mohon maaf banget Bu ganggu waktunya. Karena ini memang tugas akhir. Ya Bu, benar kan ujian akhir kayak gini Bu. Ini apa namanya? Ini untuk skripsi apa? Bukan ini Bu, ini memang video dokumentasi aja Bu. Memang. Karena dari dosen juga mau datanya itu memang data yang benar-benar real Bu. Jadi kalau misalnya hanya berkenaan dari berita internet atau apa itu mungkin kami rasa agak kurang efektif lah. Ada baiknya kami memang turun langsung ke pasar menanyakan Bu. Sebelumnya Bu, nama toko Ibu apa? Maharani. Ada IG-nya? IG-nya Rani aja, tapi dia lebih ke WA aja. Oh, bukan IG toko. IG toko tuh. Ini alamatnya di mana Bu, toko Ibu? Jalan Kisah Ikan nomor 39. Halo semuanya, ini kami sudah sampai di toko barang bekas atau biasa sebutnya toko thrift ya kan? Ini lokasinya tokonya itu ada di Jalan Dompa Raya yang mungkin kalau sebentar lagi kita ke sana bakal ke arah kampus. Nyara kampus. Oke, kalau gitu langsung aja kita Masuk aja. Yuk. When you're by my side, yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you go, the music go, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So leave me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. Kamu di mana? Iya nggak mau Bu. Ini duduk gitu. Ini kedatangan kami ke sini Bu, kami Sebelumnya Bu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Majalaya Undik, khususnya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Kami beserta kelompok kami ini bertujuan dan bermaksud dengan Ibu untuk sedikit wawancara lah Ibu, ya istilahnya. Karena untuk kepentingan data kami juga ya, mengenai tema yang kami ambil ini kayak macam-macam baju krim gitu Bu. Ibu sebelumnya Ibu mulai usaha ini berapa lama? Berarti masih tahun itu Bu? Jadi bisa dibilang ini tokonya juga toko-toko yang baru dibuka. ini Ibu di sini nyewa atau di sini? Di sini nyewa. Ini sewanya belum lagi. Oh, tahu. Jadi kalau boleh tahu Bu, Ibu mendapatkan barang ini itu sistemnya kayak mana Bu? Jadi ini barang Ibu pesan langsung atau ini Ibu dana bisa milih atau barangnya ada di sana? Itu per balnya berapa kilo? Bisa dibilang dia kan karungnya per 100 kilo ini. Ada 100, ada 150 kilo. Tergantung bajunya. Ini kan berarti satu kali itu bisa 300. Berarti tergantung isi yang di dalam barang itu. Dan juga Ibu barangnya kan Ibu pesan ke Singapura nih, datang ke sini itu ya pasti melewati laut lah ya Bu, kapal. Itu Ibu sistemnya Ibu ke pelabuhan atau ada orang yang mengantarkan sini? Ada orang yang ngantar langsung ke sini. Antar ke sini. Jadi bukan Ibu yang langsung ke pelabuhan lah ya Bu. Pelabuhan. Berarti barangnya jauh-jauh juga ya Bu dari Uban ke sini lagi. Berarti modelnya
tidak sekali jalan langsung ke tempat ibu atau berarti memang berhenti poin, ada poin-poinnya gitu? Itu dari Uban langsung. Itu bisa malam atau waktu-waktu aja untuk jalan bareng? Itu ibu langsung ditelepon dulu atau ibu dia udah datang sini baru masuk? Kalau misalnya ibu, kalau misalnya baju-baju ini udah nggak ada yang beli, apakah ibu simpan atau ibu buang atau gimana? Tapi kalau misalnya jadi itu apa namanya jual murah, makanya harus Diturunin lagi. Jadi potong harga besar ya bu. Dan juga untuk beberapa bulan belakangan ini untuk pembelian tuh ibu biasanya menerima layanannya udah WA atau orang beli langsung dikit. Ini ibu model promosi toko ibu kan bisa bilang karena baru ya bu. Itu ibu promosinya lewat medsos kah atau masih mulut dari mulut ke mulut dulu? Oh, jadi belum ibu coba main model promosi lewat mungkin status WA atau Instagram gitu? kalau ke Facebook itu nggak masuk. Oh, kalau Facebook udah ini. Berarti masih memang betul-betul ini bilangnya baru kan tuh baru buka lah ya. Ini untuk pembelian balnya, kalau misalnya bajunya masih ada nih, apakah ibu beli balnya lagi atau gimana? Tergantung kita Misalnya melamar dulu. habis yang biasanya Apakah di stok? Dari segi pembeli gitu bu, ada nggak bu yang pernah mungkin komplain barang atau gimana gitu barangnya? masalah konsumsi sudah ada, cuman kadang kadang yang kecil-kecilan makanya boleh luar, tapi kalau masalah pembeli barang yang kurang mampu Berarti memang sampai sejauh ini mungkin komplain size-nya aja lah ya bu, saya belinya. Karena mereka datang ke sini juga mungkin saya bilang kan masalah size itu bisa kita belanja, kita bisa bilang kalau kecil-kecilan tapi itu mungkin ada batasannya nggak bu kayak berapa kali pergantian atau mungkin ada batasan? tidak, misalnya dia beli ini kecil-kecilan boleh ganti di rumah lain, misalnya dia beli baju tapi dia pengen banyak celana bisa tambah-tambah, bisa tambah uang atau Jadi misalnya memang barang itu tidak sesuai pembeli mau, dia datang ke sini untuk barang itu. ya memang sebelum dia masih belanja itu kita udah belanja Jadi harus sesuai perjanjian awal ya bu. Ini ibu memang baru fokusnya di bagian sana aja atau mungkin kedepannya mau tambah bikin sepatu? Jadi ibu sepatu aja. sepatu baru Sepatu bulan. nanti yang lainnya boleh Itu satu apa namanya supplier atau gimana? beda, Beda lagi. soalnya bajunya Alat sepatu. Lebih susah ambil baju apa ambil gimana? Dan untuk mungkin yang sepatunya mungkin kan karena kita nggak bisa ngecek awal kondisi barang itu bagaimana. Itu ibu itu memang Oh, itu
Kadang kalau tergantung dari kita, kalau kita misalnya beli perbaik itu memang risiko, kadang dapat yang bagus, kadang dapat campur, kadang yang bagus dan tidak gitu. Soalnya kalau kita beli perbaik lebih murah, bisa kita jual sesuai dengan ini kan, kantong lah begitu. Sama cek, ibu kan nggak ngecek barang nih, terus sepatu. Ini ibu pernah jumpa nggak bu ke kasus yang kayak mungkin sepatunya tidak sepaket atau sepatunya cuma satu aja gitu, pernah? Bu? Ya, selama kita teman sepatu semua ada pastinya. Oh, pasti. Cuman kadang-kadang sebagian padahal masih layak pakai lah semua. Jadi kita bisa keluar di bawah. Karena kita ngambilnya pun nggak apa-apa. Tadi kan ibu bilang sepatu yang masih layak untuk dipakai dulu. Berarti kan ibu pernah sepatu yang sudah bisa. Kalau misalnya kondisi sudah rusak, untuk yang ini kayak orang-orang atau tukang bangunan mereka Karena mereka juga tuh ya yang tetap bisa. sebagai Jadi alat nggak tanda. masalah ya. Kalau rusak sih nggak mahal gitu nggak tergantung. Jadi walaupun barang memang kondisi kalau dibilang hampir rusak, itu sengaja dia perlu. Kalau misalnya kondisinya udah misalnya agak rusak berkurang, jadi itu kalau untuk kegaduhan kan itu juga. Berarti untuk dibilang pembeli ibu saat ini tuh tidak cuma orang yang mungkin ibu rumah tangga atau anak muda. Campur dari orang pegawai. Untuk ini per minggu atau per bulan bu ibu bisa lihat apa kalau orang datang ke beli itu ramean per minggunya atau gimana? Iya, kita sih namanya jualan ini ya kita nggak bisa pendidikan. Kadang di tanggal 2 malah mengenai tanggal 2 ramenya kadang-kadang nggak gitu di tanggal 2. Jadi namanya pejabat itu nggak bisa pendidikan di tanggal. Kadang nggak dipendidikan juga karena kami kan seperti Mulai bu. iya tergantung rezeki kita kan. Kadang Untuk apa durasi toko ini buka, ibu buka dari pukul berapa dan tutup pukul berapa? kalau bisa kami ya Kalau sampai malam itu memang lewat tengah malam atau malam? Kalau kita hari Sabtu atau Minggu bisa lebih atau kalau kadangnya hari Minggu kita kan bisa kadang kalau kita capek kadang nggak buka per minggu ya kadang kalau nggak capek buka tapi kalau yang bilangnya dari hari Senin sampai Sabtu itu buka pengen tahu, soalnya kami juga masalah baju trip ini kan kami gimana ya, karena di Tanjung Pinang jarang bu ada toko-toko ini. Kayak kan malah pasti ke Batam atau mungkin ke Jakartanya langsung. Karena sebelah kan baju tren trip di Tanjung Pinang ini kan masih mungkin baru-baru lah bu. Orang mungkin tidak tahu, tapi toko yang benar-benar offline di Tanjung Pinang ini kan bisa bilang jarang atau banyak yang tahu, ya kan orang masak online atau enggak memang beli cek barangnya langsung untuk pergi ke Batam atau kalau online kan dia kan kita kalau kita langsung ke Batam kita nanti berikan ongkos lagi ongkos itu udah berapa ongkos apa? itu nanti ongkos barang yang kita bawa itu kan kalau kita pesan kan paling kita biaya ongkosnya orang yang ngantar aja uang minyak mereka gitu Uang minyak mereka untuk bawa barangnya iya kalau kita ke sana kan lemak ketika habis belum lagi kita ke sana barang cuma beli satu Iya. paket itu kan belinya per kali itu antar ke sini ya pakai motor lori atau pakai itu kayak mobil Avanza gitu berarti mobil ini bus gitu ya Bu? Karena biasa ada kalau dibilang sini kayak lori-lori dari Jawa gitu bu atau apa itu kan besar besar. Kira dari
Mereka bawa baju gitu. Berarti memang ada jasa untuk bawa barang-barang. Sekian aja ya Bu, makasih ya Bu, maaf saya lagi satu waktunya. Oke Bu. Konsumsi belanja pakaian bekas warga Tanjung Pinang dan sekitarnya bisa dikategorikan tinggi. Dikarenakan mudahnya dalam mengakses pasar, baik itu secara offline maupun langsung ke toko yang dituju melalui pasar ataupun platform e-commerce yang tersedia. Dari banyaknya toko tersedia, ada jenis yang membedakan, yakni diantaranya toko yang itu murni barang dagangannya atau bisa dibilang barang baru, ada juga toko yang menjual barang bekas. Thrifting menjadi sebuah tren baik di kalangan anak muda atau mereka yang bahkan sudah berkeluarga. Tidak sedikit toko atau jasa yang menyediakan barang brand terkenal bekas dijual dengan harga terjangkau. Ditambah jika barang tersebut dalam kondisi yang sangat layak dan bagus. Walaupun ada toko-toko yang menjual pakaian terhitung baru yakni dibeli secara lokal bukan yang import ya, tren thrifting masih digemari. Namun tetap saja tren ini banyak menuai pro dan kontra. Dikarenakan pemerintah sendiri sebenarnya memberi larangan terhadap perilaku penjual barang bekas. Belum lagi mereka itu yang tidak membayar pajak di bea cukai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu menyebabkan sebuah kerugian besar bagi pendapatan negara serta berimbas langsung kepada pelaku usaha lokal. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe.